Assalamualaikum. 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 Saya Muhammad Taufik Julfani. Saya Halifah Nur Ajijah. Saya Olga Febri Cantikasari. Saya Sri Dan Mahani. Saya Rima Novianti. Baiklah kawan-kawan, kali ini kami akan membuat video promosi dan pendidikan kesehatan mengenai kanker serviks. Untuk itu, selamat menonton. Pada tanggal 2 November 2020, Ibu Olga bersama keluarganya, Ibu Dayang, kembali datang ke praktek Dr. Taufik setelah 2 minggu pertemuan awal mereka. Yang dimana pada pertemuan awal tersebut, pasien mengeluhkan gejala, yaitu sering keluarnya keputihan yang bercampur darah, nyeri di bagian perut, hubungan seksual yang tidak sehat, sehingga dilakukan tes pap smear. Dan pada pertemuan kali ini, dokter akan menyampaikan hasil pemeriksaan laboratorium. Permisi Mbak, saya ingin mendaftar. Iya Ibu, silahkan duduk. Apakah Ibu pernah mendaftar sebelumnya? Pernah Mbak? Bisa lihat kartunya Bu? Baik Bu, ini nomor antriannya. Silahkan menunggu sesuai antrian ya. Dapat nomor antrian nomor berapa Kak? Nomor 20 Day. Oke Kak, kita tunggu di sini aja ya. Semoga nanti hasilnya baik-baik aja. Ibu Olga, silakan masuk. Kak, itu nama kita sudah dipanggil. Ayo masuk. Ayo Day, kita masuk. Ya, Ibu Olga, silakan duduk Bu, silakan duduk. Nah, bagaimana Ibu Olga kabarnya? Alhamdulillah baik dok, lumayan sih tadi nunggunya. Ya Ibu Olga, sebelumnya nanti Ibu ditensi dulu Bu ya, sama perawat saya, perawat Halifah Nur Ajijah. Tekanannya 120/80 ya Bu. Normal. Ya Ibu Olga, jadi bagaimana Bu perasaan Ibu setelah pertemuan 2 minggu yang lalu? Iya dok, jadi keputihan bercampur darah masih sering terjadi dan nyeri di perut saya juga masih terasa. Begitu ya Bu Olga. Ya Ibu Olga, jadi gini, setelah kita melakukan pemeriksaan pap smear 2 minggu yang lalu Bu, tuh hasil laboratoriumnya itu sudah keluar Bu, dan Ibu dinyatakan terkena kanker serviks Bu, stadium 1. Hah? Ya Allah dok, kok bisa? Ya Allah ya Rabbi. Kak, yang sabar ya. Tenang dulu Bu Olga ya, tenang. Saya jelaskan Bu. Jadi kanker serviks ini merupakan kanker yang tumbuh di leher rahim Bu. Umumnya memang kanker serviks ini tidak menunjukkan gejala awal. Nah, nanti gejalanya timbul itu ketika kanker ini sudah menyebar di leher rahim Bu. Nah, sekarang Ibu Olga ini sudah terkena kanker serviks dan memasuki fase stadium 1 Bu, seperti itu. Gimana itu dok maksudnya? Saya tidak mengerti. Iya dok, jadi apakah itu berbahaya? Iya Ibu Olga, kanker serviks ini berbahaya. Kanker serviks ini ada 4 stadium Ibu. Stadium pertama, sel kanker menyerang serviks tapi belum tumbuh di luar rahim. Kemudian stadium 2, sel kanker serviks menyebar ke serviks
dan rahim, tapi tidak di dinding panggul atau bagian bawah vagina. Stadium 3, sel kanker serviks menyerang ke dinding panggul atau bagian bawah vagina ibu. Nah, ini sudah sampai juga ke saluran kencing. Kemudian yang stadium 4, sel kanker menyebar ke saluran kemih bu, kandung kemih ibu ataupun rektum, saluran pembuangan. Nah, ibu ini hasil laboratoriumnya itu terkena kanker serviks stadium 1 yang saya sudah jelaskan tadi. Seperti itu ibu. Jadi gimana ya itu dok, cara pengobatan dan pencegahannya agar tidak semakin parah? Ya Ibu Olga, untuk mencegah dan pengobatannya ini ada bu obatnya. Nah, tapi Ibu agar tidak lebih parah, Ibu harus mengikuti penata laksana bu. Penata laksananya mencegah kanker ini nanti akan dijelaskan oleh perawat saya bu ya. Baik dok, saya akan mengikutinya asal saya bisa sembuh dok. Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya perawat Halifah Nur Ajijah. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana pencegahan kanker serviks ibu supaya tidak semakin luas dan makanan minuman apa saja yang sebaiknya ibu konsumsi dan ibu hindari. Oke Bu, jadi untuk mencegah penyebaran kanker serviks ibu supaya tidak semakin luas, ibu harus menunda onset aktivitas seksual. Artinya batasi aktivitas seksual ibu dengan melakukannya sebanyak 1 kali dalam 1 minggu saja. Dan jika ingin melakukannya, ibu harus melakukannya dengan sehat. Seks yang sehat itu bagaimana ya sus? Ya Bu, jadi seks yang sehat itu pertama menggunakan kondom dan pastikan menggunakannya dengan cara yang benar ya Bu. Karena kondom ini 98% mampu mencegah kehamilan dan penularan penyakit. Yang kedua, biasakan untuk pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil setelah melakukan hubungan seksual Bu. Hal ini dilakukan untuk mencegah infeksi saluran kemih, khususnya untuk wanita seperti ibu. Kemudian yang ketiga, bersihkan area intim setelah melakukan hubungan seksual. Ya, ibu tidak perlu mandi, cukup membersihkan area tersebut dengan air bersih. Kemudian mengganti celana dalam dengan yang baru ya Bu. Selain itu ibu juga harus mengubah pola makan ibu ya. Jadi ibu harus menghindari makanan dan minuman yang beralkohol, kemudian makanan yang dibakar, makanan dengan kandungan protein yang tinggi, dan makanan yang terkontaminasi dengan aflatoksin ya Bu. Iya sus, jadi aflatoksin itu apa ya? Jadi Bu, aflatoksin ini mampu merusak DNA. Nah, kacang ini menjadi salah satu makanan yang rentan terhadap aflatoksin. Jadi ibu kalau ingin memakan kacang atau biji-bijian, ibu harus pilih biji-bijian atau kacang-kacangan yang masih segar dan sehat. Oh, baik sus. Selain itu apa lagi ya? Kemudian Bu, makanan yang berlemak, makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi, kemudian makanan yang mengandung bahan kimia, misalnya ya Bu, mie instan, kemudian sosis, kornet, atau makanan kaleng lainnya. Selain yang suster jelaskan, apakah ada makanan yang baik untuk dikonsumsi sus ya? Untuk makanan yang sebaiknya ibu konsumsi yaitu wortel, kemudian selada, teh hijau, gandum utuh, kemudian buah beri, daging tanpa lemak, serta kol. Ibu juga bisa mengonsumsi obat-obatan herbal untuk membantu mengobati kanker serviks ibu ya Bu. Itulah tadi penjelasan dari saya. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Mungkin penjelasan saya cukup sampai di sini. Untuk masalah pengobatan dan resep obat akan dijelaskan oleh Dr. Taufik. Alhamdulillah tidak ada. Terima kasih ya sus. Baik sus, terima kasih. Sama-sama Bu. Ya, jadi bagaimana Ibu Olga? Apakah sudah jelas? Alhamdulillah dok, cukup. Terima kasih ya dok. Ya Ibu Olga, sama-sama. Ya Ibu Olga, jadi apa yang sudah disampaikan tadi
Saya harap ibu bisa menerapkan dalam pola hidup ibu sehari-hari maupun pola makan ibu. Nah, itu bisa dimulai dari sekarang, Bu ya. Nah, sekarang ini saya berikan resep obat, Bu ya. Nanti obat ini ibu minum sesuai dosis yang sudah saya berikan. Nanti ibu ambil di depan sama apoteker, Bu ya. Nih saya berikan obatnya, Bu. Makasih ya dok, saya akan berusaha mengikuti apa yang sudah disampaikan tadi. Iya, Ibu Olga. Ya, Ibu Olga ya, sekali lagi yang disampaikan tadi segera diterapkan pada pola hidup ibu mulai sekarang. Obatnya juga jangan lupa diminum. Nah, mungkin saudaranya nanti ketika Ibu Olga lupa untuk minum obat bisa diingatkan lagi. Ya, Ibu Olga, kemudian satu hal saya pesan, jangan lupa Ibu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kesembuhan ataupun kesehatan pada diri ibu. Ya, Bu ya. Seperti itu, Bu. Baik dok, terima kasih ya dok. Kalau begitu kami pamit permisi dulu. Assalamualaikum. Ya, Ibu Olga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah keluar dari ruang praktek, Ibu Olga mengambil resep dari dokter di ruang apoteker dan Ibu Olga menerapkan apa yang dianjurkan oleh dokter dan perawat pada kehidupan sehari-hari. Demikianlah tugas video mata kuliah promosi dan pendidikan kesehatan dari kelompok 12 mengenai kanker serviks. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini ya.